Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun sangat Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam Bapak. Salam sejahtera untuk kita semua. Lumayan ya, 30 menit istirahat, masuk lagi kuliah ya. Setelah kuliah teori-teori sosiologi dalam praktek pengembangan masyarakat tadi TTSPM Pak Iman KPM 23 Pak Lukman Hakim ya KPM 235. Kita lanjutkan kuliah lagi, masih mata kuliah peminatan ini ya untuk pengembangan masyarakat. Kita masuk pada kuliah kapital dan investasi sosial. Ini minggu yang ketiga ya, kuliah kita minggu ketiga. Kita masuk pada pokok bahasan yang kedua. Pertama-tama mengingatkan kembali kepada Anda tetap melaksanakan protokol kesehatan ya, 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Kalau di PB sudah dipasang poster, spanduk jadi 5M ya, mengurangi kerumunan dan menghindari mobilitas apabila tidak perlu. Itu saya pikir juga hal-hal yang perlu kita perhatikan. Baik, rekan-rekan semuanya, minggu yang lalu kita sudah membahas KIS ya, kapital dan investasi sosial sebagai suatu pengantar. Saya sudah menjelaskan kepada Anda konsep awal tentang kapital sosial. Ada beberapa catatan penting yang kita lihat bahwa di dalam kapital sosial itu atau dalam social capital dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai modal sosial atau kapital sosial. Saya menyatakan lebih baik kita menggunakan istilah modal sosial kalau dia sebagai satu entitas, tapi kalau kita pandang sebagai kapital sosial kita arahkan untuk menjelaskan sebagai suatu perspektif ya. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bentuk ya, konsep bentuk dan perspektif kapital sosial. Minggu yang lalu saya juga menjelaskan tentang investasi sosial atau social investment ya, yang tidak hanya menekankan pada profit tetapi mengarah atau berorientasi pada benefit ya. Investasi sosial ini secara historis banyak dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan private sector, apakah perusahaan swasta atau perusahaan negara ya, itu banyak dilakukan. Nah, sekarang bagaimana kita mempertautkan kedua konsep antara kapital dan investasi sosial sebagai di dalam perspektif pengembangan masyarakat, tentu kita melihat bagaimana mengembangkan investasi sosial berbasis modal-modal sosial komunitas. Ya, pada minggu yang lalu kita juga membahas bagaimana kita melihat modal komunitas, ada modal human capital, ada produce economic capital, ada social, ada natural capital sampai kepada social capital. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai konsep, bentuk dan perspektif kapital sosial. Saya share screen. Apakah kelihatan rekan-rekan? Kelihatan Pak. Lihat Pak. Oke, kelihatan ya. Baik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang konsep, bentuk dan perspektif kapital sosial. Jadi kita coba dalami ya, apa yang dimaksud dengan konsep, bentuk dan perspektif kapital sosial. Saya mengulangi lagi ya, bahwa deskripsi mata kuliah KPM 236 ini adalah untuk membekali Anda dengan wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai kapital dan investasi sosial untuk pengembangan masyarakat, sehingga Anda mampu menganalisis, menerapkan, dan melaporkan kapital dan investasi sosial dalam pengembangan masyarakat. Ya. Ini learning outcomes-nya, ya, capaian pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, kami berharap Anda mampu memahami filosofi kapital sosial dan investasi sosial. Ya. Kemudian yang kedua, menganalisis modal sosial dalam suatu komunitas dengan menggunakan perspektif kapital sosial. Kemudian menjelaskan strategi-strategi investasi sosial dalam pengembangan masyarakat berbasis modal sosial. Seperti tadi yang saya katakan ketika kita mempertautkan antara kapital sosial dan investasi sosial. Itu yang menjadi capaian pembelajaran. Nah, pada hari ini kita akan membahas ada 3. Pertama, konsep modal atau kapital sosial, ya. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk modal sosial, lebih kepada entitasnya.
Yang ketiga adalah kapital sosial sebagai suatu perspektif. Ada dua konsep besar ya, antara modal dan kapital sosial yang kita terjemahkan dari social capital. Itu yang kita akan bahas. Baik, kita mulai saja dengan pembahasan kita tentang konsep modal dan kapital sosial. Kalau kita memperhatikan berbagai penjelasan yang coba kita ikhtisarkan menjadi suatu definisi, seperti kita merujuk pada Bourdieu pada tahun 1998, Bourdieu menekankan kalau kita berbicara sosial kapital itu sebagai stock of knowledge dari satu individu berbasiskan pada informal social network. Jadi dia menekankan kepada jejaring sosial yang informal. Ya, jadi ini tekanannya yang dikatakannya basically where the person grew up and who their parents and friends were. Ya, jadi itu basic. Ya, jadi tekanannya kalau Bourdieu pada jejaring sosial yang bersifat informal. Itu tahun 98. Tapi sebenarnya pada tahun 93 Putnam itu juga berbicara tentang sosial kapital. Dan dia mengatakan social capital itu sebagai feature of social organization, seperti network. Ini ada network, ya, ada norms, ya, ada norma-norma, ada jejaring dan trust, saling percaya. Ya. Dan itu social capital merupakan benefit dari investment di dalam physical dan human capital. Jadi dia merupakan manfaat dari suatu investasi dalam kapital fisik maupun kapital manusia. Itu tekanannya Putnam. Jadi kalau kita lihat ada 4 yang dia fokuskan di dalam pemahaman kita tentang social capital. Pertama adalah network, yang kedua norms, norma-norma, jaringan, norma-norma, trust, saling percaya. Dan itu merupakan investasi ya, yang memberikan manfaat dari kapital-kapital fisik maupun kapital-kapital manusia. Itu tahun 93. Putnam sudah menjelaskan ya bagaimana kita kemarin memahami social capital dari kritik ya, mulai dari authoritarian capitalism, state guidance, kemudian ada big firm sampai kepada entrepreneur capitalism. Itu kita coba lihat dari situ sehingga Putnam menyatakan ini tekanannya kepada network, norms, and trust ya, berbasis pada investasi yang berorientasi pada benefit tidak hanya profit. Itu tahun 93. Tahun 95, World Bank itu menyatakan social capital itu adalah embedded, melekat pada social structure of society. Jadi nanti dalam penjelasan kita mengenai norms dan relasi sosial itu melekat pada social structure suatu masyarakat yang mampu ya bagi masyarakat untuk mengkoordinasikan berbagai aksi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Ya, tekanannya kepada social structure of society. Jadi, berbicara tentang social capital, menurut pandangan World Bank, ya, kita berbicara tentang norm dan relasi sosial yang tidak lepas dengan social structure. Nah, dalam beberapa hal nanti akan kita bahas. Jadi, ada beberapa hal kita bahas tentang, misalnya bagaimana suatu komunitas dalam satu struktur sosial yang tunggal, bagaimana karakteristik modal sosialnya, itu bisa kita telah. Dan berbagai macam yang lain nanti itu kita lihat. Itu yang digambarkan oleh World Bank tahun 95. Pada tahun 98, Portes juga menggambarkan, ya itu sama seperti yang digambarkan oleh Bank Dunia, social capital dikatakan sebagai kapasitas individu, ya, dan kapasitas itu merupakan bagian dari social structure. Yang dikatakan social structure, the ability to obtain social capital that's not inherent in the individual, but it is a property of the individual set of relationship with other. Jadi hubungan satu dengan yang lain, sehingga social capital adalah suatu produk yang lengket ya atau embedded dengan social structure. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini, pemahaman-pemahaman tentang social capital sejak tahun 93, 95 sampai pada tahun 98 tekanannya pertama pada norms, ya, kemudian trust dan networks. Ya. Tapi ketiga ini sebagai suatu investasi dia
embedded, ya, lengket atau lekat pada social structure, itu yang dikatakan. Ini yang menjadi menarik ya, apapun yang kita fokuskan dalam social capital, dia melekat pada social structure. Nah itu pemahaman awal kita ya, ketika kita melihat konsep social capital. Jadi tekanannya pada norm. Nah minggu yang lalu ketika kita bahas juga social capital itu ada 6 kan, ya ada soal bagaimana partisipasi dalam jejaring ya, sampai pada kita melihat ada proactivity ya untuk mencapai itu. Nah, jadi ini banyak pandangan-pandangan social capital, sangat tergantung ya siapa yang menelurkan, bagaimana pengalamannya. Dari berbagai tulisan itu dapat Anda lihat di dalam penjelasan saya pada minggu lalu maupun pada saat ini. Jadi kalau kita lihat perlu kita pahami, Anda jangan berharap kalau nanti dalam ujian definisi itu harus dihafalkan, tidak. Tapi Anda harus fokus bahwa tadi kita melihat dari Bourdieu, dari Bank Dunia, dari Portas ya, kemudian juga dari satu lagi tadi kita lihat dari Putnam, itu menggambarkan kalau kita bicara social capital itu dapat dipandang sebagai suatu investasi dari modal-modal atau dari capital, human capital maupun natural capital, yang di dalamnya bisa kita lihat ada network jejaring, ada norms, dan ada trust. Itu intinya 3. Ya kalau kita lihat. Yang menarik di dalam masyarakat, apapun mulai dari level mikro, meso sampai makro, dia erat hubungannya dengan social structure, embedded ya dengan struktur sosial masyarakat. Nah, apa itu social structure? Anda sudah belajar sosiologi, sudah belajar beberapa mata kuliah yang lain. Kita juga sering membahas apa itu struktur, menggambarkan pola-pola relasi, pada konteks mikro menggambarkan status dan peranan, pada konteks meso bisa menggambarkan ada kelembagaan, pada konteks makro bisa menggambarkan hierarki, stratifikasi, itu tentang social structure yang menggambarkan pola-pola hubungan satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, paling tidak menunjukkan perbedaan-perbedaan baik dari tidak signifikan sampai signifikan tentang perbedaan-perbedaan struktur sosial suatu masyarakat. Masih ingat ketika kuliah sosiologi kita ada topik tentang interaksi dan struktur. Jadi dia embedded di dalam struktur sosial. Itulah kapital sosial. Ada pertanyaan untuk tahap pertama ini? Silakan. Silakan rekan-rekan, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, Permana ya? Halo? Ya, Trisna Permana Putra. Trisna Permana. Iya, Pak, betul. Tadi mungkin ini karena saya kurang paham sih, Pak. Kalau untuk sosial kapital kan tadi ada invest untuk manusia dan fisik. Nah, fisik dalam artian di sini itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Coba ulangi Trisna pertanyaannya. Untuk yang ini, Pak, sosial kapital, manfaatnya untuk investasi untuk manusia dan juga ada secara fisik ya, Pak. Oh. Nah, fisik dalam artian seperti itu. Jadi kalau kan ada physical, ada juga human, ada juga natural ya. Nah biasanya kalau yang fisik ini terkait dengan ekonomi, aset ya gitu, itu terkait dengan fisik tadi. Itu Trisna. Jadi yang masuk dengan bicara social capital itu tidak lepas dari human capital dan physical capital. Biasanya physical capital ini ditempatkan dibedakan dengan natural capital, dia lebih ke arah ekonomi. Produce ekonomi khususnya tentang aset dan sebagainya. Gitu Trisna. Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang lain? Bapak izin bertanya. Taufikur, silakan. Ya Bapak. Jadi saya pribadi masih bingung ini apa itu kapital sosial sendiri. Jadi kan kalau di pertemuan-pertemuan minggu lalu itu dikatakan bahwa kapital sosial itu memang menekankan pada jejaring ya Pak. Jejaring tetapi juga tidak terlepas dalam perwujudannya itu tetap pada arah kapitalisme gitu Pak. Maka dari itu gimana ya dalam hal percontohannya gitulah kapital sosial itu seperti apa gitu Pak, karena memang saya sendiri masih bingung untuk mendefinisikan kapital sosial ini bagaimana sih, seperti apa sih dalam kehidupan masyarakat itu sendiri gitu. Mungkin seperti itu Pak. Baik Taufikur Roman, saya sudah jelaskan pada minggu lalu bahwa sejarah munculnya social capital in English ya,
social capital itu tidak lepas dari kritik-kritik terhadap sistem kapitalisme. Nah, saya contohkan tulisannya Baumol. Ada 4 wajah kapitalis. Ada yang wajah buruk dan ada wajah baik. Nah, di wajah baik itu yang saya gambarkan munculnya apa yang disebut dengan a big firm capitalism dan entrepreneur capitalism. Disitulah mulai benih-benih munculnya apa yang dimaksud dengan social capital yang kita akan pelajari selama 1 semester ini. Ya, meskipun secara historis saya juga menggambarkan seperti Friedrich Engels, kemudian Karl Marx, Adam Smith juga sudah menggunakan berbagai istilah yang mengarah kepada social capital. Nah, dalam penjelasan saya berikutnya, saya katakan dalam bahasa Indonesia atau kita dalam bahasa Indonesia sering social capital itu diterjemahkan sebagai modal sosial dan ada juga yang menggunakan kapital sosial. Saya menjelaskan sebaiknya kalau kita memahami social capital, saya menyebut social capital sebagai satu entitas di dalam bahasa Indonesia, sebaiknya kita menggunakan istilah modal sosial. Pertemanan itu modal sosial enggak? Iya. Apakah dia dipengaruhi oleh sistem kapitalisme? Tidak selalu. Kan itu kan? Kelompok pengajian itu modal sosial bukan? Kelompok kebaktian itu modal sosial? Iya. Apakah dia dipengaruhi oleh kapitalisme? Tidak. Tapi kalau kita melihat perseroan terbatas PT misalnya ya, orang berbisnis membuat PT, apakah itu modal sosial? Iya. Apakah dia dipengaruhi oleh sistem kapitalisme? Mungkin saja dipengaruhi. Ya, tapi lebih baik kita gunakan dia sebagai istilah modal sosial sebagai satu entitas. Akan tetapi kalau kapital social capital itu kita lihat ya Taufikur Rahman sebagai satu perspektif, sudut pandang, sebagai suatu teori ya untuk menganalisis tentang masyarakat, khususnya dalam kuliah kita ini untuk mengarah kepada pengembangan masyarakat, maka sebaiknya kita gunakan istilah kapital sosial. Mengapa? Supaya kapital itu tidak lepas dengan ismenya. Apa ismenya? Itu kapitalisme. Ya, jadi di dalam pemahaman kita nanti ini tentang konsep-konsep sosial kapital, bisa kita lihat dia sebagai suatu bentuk entitas, ya kalau terkait dengan struktur. Tapi kalau dia sebagai satu sudut pandang atau perspektif, sebaiknya kita menggunakan istilah kapital sosial. Jadi di atas kertas, secara konseptual, social capital itu bisa kita pandang sebagai suatu entitas. Ada benda kata bendanya seperti pertemanan, organisasi, keluarga. Tapi social capital pun dapat kita pandang sebagai satu perspektif, sebagai satu sudut pandang, ya untuk memahami bagaimana suatu masyarakat. Nanti akan kita pelajari pada bagian akhirnya akan saya tunjukkan bagaimana kita menempatkan social capital itu sebagai satu perspektif. Begitu, Taufikur Rahman? Ya Pak, baik Pak. Paham atau tambah bingung? Nah, saya tanya ini. Jujur Bentar. Gimana nih? Oke, jadi dalam kapital sosial itu sendiri, gimana ya? Dalam hal modalnya itu sendiri, ada modal sosial itu berupa manusia itu yang saling mungkin gimana ya bahasanya? Gini, Taufikur Rahman. Kalau saya bicara keluarga itu sosial kapital? Jawaban Anda gimana, Taufikur Rahman? Keluarga itu sosial kapital? Kalau melihat dari entitasnya, bentuknya itu ya modal sosial, Pak. Iya, Seperti pertemanan tadi. Iya. Tapi saya bisa menganalisis pola-pola relasi yang ada di dalam masyarakat dengan teori sosial kapital, bisa nggak? Bisa. Itu kita menempatkan sosial kapital sebagai satu perspektif. Dan bagaimana teori-teorinya, nanti akan saya jelas juga, sangat dipengaruhi oleh paham-paham kapitalis. Misalnya, ketika dia memandang soal bonding dibandingkan breathing, dalam nilai-nilai kapitalis, bonding itu nilainya negatif. Kalau terlalu kuat, itu bisa menimbulkan potensi konflik. Yang dia inginkan adalah breathing, kerjasama antar kelompok, antar komunitas, bahkan antar negara. Misalnya gitu. Sebagai satu perspektif. Gimana Taufik? Halo? Ya. Taufik Rahman, bisa dipahami? Ya, Pak.
Ya, oke. Bisa. Nah, coba nanti kita terakhirnya sambil lihat ya. Kita bedakan sebagai satu entitas dan kita bedakan dia sebagai satu perspektif. Yang lain? Ada pertanyaan? Silakan. Pak izin bertanya. Sylvia, silakan. Ya, Pak, kan tadi disimpulkan bahwa dari beberapa pendapat itu kan tekanannya itu kepada norms dan juga trust sama network. Nah, sedangkan yang kemarin di minggu sebelumnya itu kita bahas ada yang 6 modal yang pokok Ya. modal sosial ya, Pak. Nah, itu 6. Nah, itu tuh sisanya itu dapat dari mana ya, Pak? Yang seperti nilai, terus juga tindakan yang proaktif gitu. Ya, itu pandangan dari berbagai ahli. Nah, bagaimana caranya? Anda mau menggunakan yang mana silakan. Yang penting Anda rujukannya. Ngerti nggak? Baik, Pak. Nah, Ngerti, ngerti Kak. nggak ya? Iya. Jadi bukan digabung-gabung, tapi Anda mau pakai yang mana? Anda mau pakai networks, hampir semua orang bicara tentang network. Tapi kan ada juga yang hanya bicara tentang norms. Tapi kalau kita pakai yang minggu lalu saya jelaskan ada values. Ingat ya? Ada values kan gitu kan? Nah, itu kan tergantung kita mau menggunakan pandangan siapa. Itu yang bisa kita lakukan. Begitu Sylvia. Ya. Terima kasih Bapak. Cara kita adalah kita menggunakan pandangan siapa untuk menjelaskan ini. Nah, karena itulah ilmu sosial cenderung multidimensi. Bisa dilihat dari berbagai dimensi, ya. Kita lihat seperti itu. Paham Sylvia? Paham Pak, paham. Oke. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Satu lagi? Seandainya ada pertanyaan? Kita coba pahami dengan baik nih, apa sih binatang apa sih si kapital sosial ini, si social capital ini ya. Kita coba pahami dan akan kita gunakan. Tapi saya tadi ingatkan, sebagai satu perspektif ini memang teori-teori yang turun dari faham-faham kapitalisme. Tapi kan dikritik habis-habisan, mereka bilang benar, ada wajah buruk, apa yang disebut dengan authoritarian capitalism atau state dan state guidance, tapi ada wajah baiknya, yaitu a big firm and entrepreneur capitalism, itu digambarkan. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Jadi itu tadi per definisi, kita coba bangun seperti itu. Kemudian kita juga bisa memahami. Ya. Jadi social capital sebagai satu entitas, ya. Jadi social capital itu sama dengan modal sosial. Kalau dia sebagai modal sosial, misalnya kita punya pertemanan. Kelas ini pun bisa dipandang sebagai modal sosial kan? Pertanyaannya, adakah norms di dalamnya? Adakah networking di dalamnya? Adakah trust? Nah, itu yang sederhana gitu. Meskipun ada pandangan lain, misalnya sampai pada partisipasi di dalam jejaring, ya, kemudian ada values, ya, kemudian ada proactivity untuk menambah pemahaman tentang social capital seperti yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Jadi kalau dia sebagai satu entitas, lebih baik kita pandang sebagai modal sosial. Tapi kalau dia sebagai satu perspektif, maka maaf, kalau sebagai satu perspektif kita pakai saja istilah kapital sosial supaya kapitalnya itu tetap pada kapitalisme. Ya, itu yang kita gunakan. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, berdasarkan konsep trustnya Fukuyama, ya, konsep sosial kapital itu merujuk pada kapitalisme. Ya, jadi kapitalisme berbeda dibandingkan dengan modalisme. Ada istilah modal dengkul, tapi tidak ada istilah kapital dengkul. Maka konsep modal itu tidak selalu sama dengan kapital. Dalam perspektif, modal itu mengarah kepada paham kapitalisme. Nah, dalam bahasa asing kan dari MD ke DM dalam bahasa Indonesia. Jadi kapital sama dengan modal, ini yang sering disebut dengan physical capital goods. Ya, jadi bagaimana barang-barang yang fisik, ya, itu disebut dengan modal. Jadi entitas, ya. Jadi konteks modal dengkul, ya, itu kapital tidak sama dengan modal. Di sini konteks modal terkait dengan persoalan tenaga fisik versus keterampilan, ada kepercayaan, ada jaringan maupun norma. Itu kalau kita lihat sebagai satu modal, ya, sebagai satu entitas. Nah, berbicara tentang jejaring, misalnya kita berbicara tentang jejaring kelembagaan, maka berbicara social capital itu tidak bisa lepas dari natural capital dan physical capital. Ya. Tadi saya katakan yang berbentuk natural capital itu nature-nya misalnya alam, cuaca, ya,
Kemudian apa juga yang bersifat fisikal, bisa aset, ya bisa juga jaringan irigasi, bisa kita lihat. Tapi ada juga social capital. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang jejaring kelembagaan, pola-pola relasi antar lembaga-lembaga, ya, misalnya kalau kita begini, apakah di antara Anda pernah ada yang menjadi anggota koperasi? Saya tanya nih, ada nggak? Ada nggak yang jadi anggota koperasi? Saya mau tanya nih. Tidak, Pak. Yofian, Anda anggota koperasi bukan? Enggak, Pak. Bukan. Saya nagih, Pak. Enggak lah. Ada nggak di antara kita yang anggota koperasi? Ya kan? Kayaknya. Saya pernah diajak, Pak. Hah? Pernah belajar tentang koperasi? Muhammad Husni? Husni? Pernah belajar tentang koperasi? Saya pernah diajak aja, Pak, untuk gabung koperasi. Gabung. Pernah masuk koperasi? Pernah? Pernah, waktu itu pernah diajak, terus suruh gabung begitu. Cuman saya nggak daftar, Pak. Nah, kalau saya tanya misalnya gini ya, kalau koperasi itu kan bisa kita pandang sebagai modal sosial kan? Bisa nggak? Bisa, Pak. Nah, kan kita punya pandangan setiap kelembagaan pasti modal sosial. Oke? Tapi apakah semua modal sosial berbentuk kelembagaan? Belum tentu kan? Ya. Nah, saya bertanya tentang koperasi ini, ya, koperasi. Anda misalnya tahu koperasi itu ada tingkatannya. Koperasi itu organisasi sosial berwatak ekonomi atau organisasi ekonomi berwatak sosial? Sepertinya ya, Pak, yang kedua, Pak. Yang kedua, organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Berarti dia kumpulan modal atau kumpulan orang, Muhammad Husni? Kumpulan modal, Pak. Nah, kalau kumpulan modal dia berarti organisasi sosial berwatak ekonomi kan? Tapi kan ini organisasi ekonomi berwatak sosial. Koperasi itu bukan kumpulan modal. Kalau kumpulan modal itu perseroan terbatas, PT, CV itu organisasi, itu kumpulan modal. Tapi kalau koperasi itu adalah kumpulan orang. Tapi bergerak di dalam aktivitas ekonomi. Produktif, jasa, barang dan jasa itu lakukan. Nah, kalau kita lihat ya, di dalam koperasi itu sebagai modal sosial, kita lihat dia kumpulan orang. Ya kan? Bukan kumpulan modal. Itu kita sebut sebagai koperasi primer. Kalau di desa Anda pernah dengar istilah KUD? Nah, koperasi unit desa. Bukan ketua untung dulu, bukan. Koperasi unit desa. Joknya dia mengatakan itu ketua untung dulu. Ya, koperasi unit desa. Itu kumpulan orang. Tapi banyak juga di satu kabupaten atau kota, ya, beberapa desa, setiap desa punya KUD. KUD ini berbikin kumpulan, ya, bikin perkumpulan, ya. Kita sebut dia sebagai kumpulan organisasi koperasi primer. Kita sebut dia namanya koperasi sekunder. Kalau di KUD, koperasi sekunder itu disebut Puskut. Pernah dengar? Pusat Koperasi Unit Desa. Itu kumpulan-kumpulan koperasi primer. Tadi awalnya kan kalau primer apa? Kumpulan orang-orang kan? Kumpulan orang membentuk koperasi primer. Kumpulan koperasi primer disebut dengan koperasi sekunder. Namanya Puskut, Pusat Koperasi Unit Desa. Ada lagi kumpulan-kumpulan koperasi sekunder. Namanya koperasi tersier. Itu disebut Inkut, Induk Koperasi Unit Desa. Nah, hubungan antar yang primer dengan sekunder dan tersier itu bisa nggak kita sebut dia jejaring kelembagaan? Husni, bisa nggak kita sebut dia jejaring kelembagaan? Kalau menurut Anda? Ya? Bisa, Pak. Bisa. Itulah yang tadi kita sebut dengan jejaring kelembagaan. Apa artinya? Kalau kita kembali ya ke gambar ini tadi, ke gambar ini, ya kalau kita lihat
pola relasi antara koperasi primer dengan koperasi sekunder sampai koperasi tersier, sebenarnya itu dapat kita pandang sebagai jejaring kelembagaan. Oke, kalau dia dapat kita pandang sebagai jejaring kelembagaan, apa sosial kapitalnya? Misalnya Anda mau menekankan networks-nya, ada nggak? Ada. Ternyata jaringannya tidak hanya antar orang, tapi juga bisa antar organisasi. Apakah itu organisasi primer sampai kepada organisasi sekunder yang kita sebut dengan organisasi koperasi tersier. Itu jejaring. Apa natural capitalnya? Nature-nya. Nah, bisa kita lihat bagaimana kondisi ya, situasi dalam satu masyarakat yang ada koperasi, sampai kita melihat bagaimana physical capitalnya, aset dan sebagainya. Itu bisa kita sebut dengan apa yang kita sebut dengan jejaring kelembagaan. Misalnya lagi, saya lihat ini. Misalnya Anda tahu di Bali itu ada organisasi pemakai air, apa namanya? Siapa yang tahu? Subak. 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 Kalau di Jawa Barat apa namanya? Halo? Kalau di Jawa Barat apa namanya? Ada yang tahu? Mitra Cai atau P3A, kelompok petani pemakai air. Ya. Itu bisa nggak kita katakan yang namanya petani pemakai air ini kan membuat saluran-saluran irigasi ya, saluran-saluran pengairan. Ada saluran primer, ada saluran sekunder, ada juga saluran tersier. Bisa nggak itu kita sebut dia sebagai jejaring kelembagaan? Bisa nggak? Apakah dapat kita sebut sebagai jaring kelembagaan? Misalnya kita bilang bisa, maka kita bisa katakan mana sosial kapitalnya? Entitasnya Subak, entitasnya P3A, kan gitu kan? Bagaimana natural capitalnya? Kita bisa lihat bagaimana jaringan irigasinya, bagaimana physical capitalnya, bagaimana usaha-usaha ekonomi yang dibangun, sampai juga kepada natural capital, bagaimana kondisi air, sumber airnya dari mana. Itu semua menggambarkan bahwa ketika kita membahas sesuatu network yang kita terjemahkan dalam hal ini sebagai jejaring kelembagaan, itu harus dapat kita jelaskan tidak hanya dari sisi sosial kapital. Sosial kapital itu juga mempunyai relasi dengan natural capital dan physical capital seperti yang tadi ditanyakan oleh siapa tadi ya? Oleh Taufikur Rahman kali ya, tadi lupa saya. Jadi bisa kita lihat ini, jejaring kelembagaan ini bisa kita analisis dengan social capital, natural capital, dan physical capital. Itu yang kita lihat ya di dalam satu model sosial. Nah, sekarang saya tanya pada Anda, seperti mafia, suka nonton film kan? Ya, ada mafia, ada yakuza, ada jaringan teroris. Pernah dengar? Jaringan teroris. Pernah dengar jaringan narkoba? Pernah. Ya. Pernah dengar jaringan prostitusi? Pernah. Apakah itu modal sosial apa bukan? Ya? Apakah itu modal sosial apa bukan? Ya, itu modal sosial. Ya, tapi di dalam konteks sosiologi kan kita tidak bicara etika baik dan buruk. Tapi kita tahu ada jaringan-jaringan terbentuk untuk dari perspektif etika dia yang baik atau yang buruk. Ya gitu kan? Nah, saya tanya pada Anda, sekarang bisnis lah online, pakai multi level marketing. Itu modal sosial apa bukan? Modal sosial. Antara top manajemen dengan downliner tuh nggak pernah kenal. Tapi kok dia bisa membangun trust ya, saling percaya. Ya gitu ya. Nah, mungkin di antara mereka ada komunikasi, walaupun tidak kenal secara fisik. Bisa jadi kan? Tapi dia bangun itu. Dan di dalamnya ada norms, ada values. Bagaimana misalnya ada seorang anak muda di Bali, loper koran, ya, dia menjadi anggota My Seven Diamond. Bagaimana membisniskan berlian, ya, mata suatu permata yang mahal, berlian, yang berpusat di Swiss. Ya. Dia menjadi downliner, kemudian berkembang dengan baik sehingga pendapatan per tahunnya bisa di atas 250 juta misalnya. Ya, ketika dia sudah berhasil, kita tanya, apa sebenarnya pekerjaan Anda? Pekerjaan saya loper koran. Menjadi
downliner dari multi level marketing My Seven Diamond itu sebagai apa? Itu hanya hobi, ya gitu ya. Tapi hobinya itu pendapatannya luar biasa. Itu terjadi bisa. Itu juga menggambarkan modal sosial. Mungkin kita lihat dari sisi materi positif, ya. Tapi Anda juga belajar ada jaringan teroris, ada jaringan prostitusi, ya ada jaringan narkoba. Itu kan network kan? Network kan itu jaringan itu. Itu kita juga bicara tentang modal sosial. Apakah terkait dengan kapitalisme? Bisa iya, bisa tidak kan? Ya, coba kita bicara jaringan teroris. Dulu di Indonesia ada pentolan jaringan teroris Malaysia yang lari ke Indonesia. Namanya Nurdin M. Top. Di Indonesia dikejar-kejar baru 9 tahun, kemudian dia tertembak. Selama 9 tahun dia bisa bertahan hidup di Indonesia. Pertanyaan saya, mungkin nggak dia tanpa punya jaringan bisa hidup di Indonesia? Nggak akan mungkin. Pasti ada yang melindungi dia kan? Siapa yang melindungi dia? Itu jaringan. Jadi, ketika kita bicara tentang kapital sosial, salah satu yang kita lihat unsurnya adalah networks. Kita bisa lihat dari sisi positif, bisa lihat dari sisi negatif. Nah, di dalam kuliah kita, dalam perspektif sosiologi, kita tidak punya kapasitas untuk mengatakan positif atau negatif. Tapi yang kita akan paparkan, ini loh analisisnya, apa yang dimaksud dengan network, jaringan. Sekarang apa bisnis yang tidak pakai multi level marketing? Tolong jelaskan. Ya, bagaimana dari sisi logistik, bagaimana dari sisi informasi, semua menggunakan konsep-konsep jaringan. Tapi tadi yang dijelaskan oleh Portes, kalau bicara Bourdieu, dia bilang adalah informal social networks. Dia tekankan. Kalau bicara jaringan itu tekanannya pada soal informal. Tapi kalau diformalkan, jangan-jangan yang informal itu bukan lagi network, tapi sudah menjadi birokrasi. Nah, saya kembali lagi bertanya kepada Anda tadi, ada penjelasan saya, ada koperasi primer, sekunder, dan tersier. Kalau itu dilihat secara formal, ya jaringan itu runtuh. Ya, kita sebut jadi birokrasinya koperasi. Kan gitu kan? Tapi kalau kita lihat secara informal, kita sebut dia menjadi network. Oke, dalam perspektif sosial kapital, entitas modal sosial punya network. Network itu basisnya adalah informal. Itu yang kita pegang. Ya, saya punya pengalaman dulu di Kabupaten Bogor dan di Kota Bogor. Karena kabupaten dan kota itu dilalui oleh Sungai Ciliwung atau Kali Ciliwung, kita membuat jaringan. Bagaimana menyelamatkan Kali Ciliwung? Saya memfasilitasi berbagai pihak. Ada pemerintah, ada swasta, ada rumah tangga, ada tokoh masyarakat, ada civil society, ada NGO. Kita membuat jaringan. Membangun forum komunikasi. Bagaimana melihat pemanfaatan dan kondisi dan perkembangan Kali Ciliwung. Wah, ini timbul diskusi. Ya, timbul diskusi, kita bisa lakukan diskusi-diskusi. Apa yang terjadi pada satu saat, seorang kepala dinas di Kabupaten Bogor bilang, Pak Tony, udahlah, bagaimana kalau diskusi-diskusi ini kita buat sekretariat? Ya, nanti saya taruhlah di kantor saya, ada sekretariatnya aja. Itu menjadi formal atau menjadi informal menurut Anda? Menjadi formal. Menjadi formal. Itu yang merusak. Jadi jaringan dibentuk menjadi organisasi birokrasi. Kalau sudah menjadi organisasi birokrasi, apa yang terjadi? Perlu peralatan, perlu gaji, membiayakan orang, kan gitu kan? Beda kalau dengan jaringan, bisa hubnya bisa ganti-ganti dan di mana saja itu dilakukan. Itulah network. Nah, jadi yang saya mau tekankan dalam penjelasan saya, ketika kita bicara tentang sosial kapital, modal sosial sebagai satu entitas, apa yang Anda lihat? Apakah keluarga? Apakah hubungan antar keluarga? Apakah teman atau pertemanan? Atau jaringan bisnis? Jaringan narkoba? Ya, jaringan prostitusi? Jaringan teroris? Banyak jaringan-jaringan lain. Sehingga kalau kita lihat di dunia ini kan, Amerika itu tidak takut sama Cina, nggak takut sama jaringannya Uni Eropa. Yang dia takut dengan jaringan Al-Qaeda. Sama-sama jaringan. Itu yang dia takuti kan itu kan. Yang satu underground, nah itu yang dia takuti. Ya, itu maka itu harus diserang.
itu dipandang oleh Amerika, diklaim sebagai jaringan teroris bagi Amerika. Tapi bagi pejuang-pejuang mujahidin yang fundamentalis, wah itu bukan jaringan yang dikatakan sebagai jaringan teroris. Ini adalah perjuangan dari sudut pandang yang mana. Tapi kita bisa mengklaim itu adalah network. Itu adalah network. Ada jaringan mafia, yo itu. Nah, bahkan sekarang kalau Anda lihat di dunia ini, siapa yang menguasai dunia? Orang-orang terkaya di dunia semua mempunyai atau berbasis pada jaringan. Anda lihat politisi, kalau dia mau berkuasa, sebagai politisi tidak hanya membangun jaringan secara informal, tetapi jaringan telekomunikasi pun dia bangun. Dia kuasai televisi, ya kan? Dia kuasai YouTube, dia kuasai media-media sosial yang lain itu tergambar. Oleh karena itu kita perlu di dalam konteks pengembangan masyarakat ini bagaimana kita memanfaatkan jejaring ini ya untuk pengembangan masyarakat dalam perspektif atau kita melihat dalam perspektif sosial kapital atau kapital sosial atau dalam entitas modal sosial. Itu ya. Jadi tadi saya mencontohkan hanya seperti jaringan kelembagaan, artinya kita harus melihat tidak hanya pada sosial kapital, tapi juga erat kaitannya dengan physical capital. Tadi ini pertanyaan siapa tadi ya? Taufik, apa ini yang saya katakan dekat dengan economic capital, sedangkan natural capital ini ada capital. Taufik Rahman ya tadi ya? Nanya ya? Oke. Baik. Atau Trisna, saya lupa juga tadi ya. Baik, jadi kalau kita ingin menjelaskan bagaimana kapital sosial dalam perspektif sosiologi, maka kapital sosial itu sebagai independent variable. Anda udah dapat MPS kan ya? Belum ya? Belum, Pak. Oh, belum, Pak. Belum, Pak. Kalau saya nyebutkan independent variable, sementara saya menggunakan istilah ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi kapital sosial sebagai faktor yang mempengaruhi. Modal sosial bukan satu entitas yang berdiri sendiri, melainkan dia tertambat pada struktur sosial. Jadi ada masyarakat kita itu yang struktur sosialnya berbasis pada agraris. Ya. Masyarakat pedesaan kita dan masyarakat pertanian kita itu masih berbasis pada agraris. Sehingga struktur sosial masyarakat pedesaan dan pertanian kita masih erat dengan bagaimana penguasaan atas lahan, bagaimana teknik-teknik dan teknologi menguasai sumber daya tanah, itu masih kuat. Tapi ada juga masyarakat perkotaan kita, di urban, ya, itu strukturnya bukan berbasis pada agraris, tapi sudah berbasis pada industri. Ya, ini ada. Tapi di masyarakat-masyarakat pertanian pedesaan kita juga ada perubahan-perubahan masyarakat tradisional yang dari agraris sudah bergerak kepada industri pertanian atau kita sebut dengan agroindustri. Ya, sehingga apa yang saya katakan, dengan contoh 3 ini kita bisa melihat struktur sosial masyarakatnya berbeda satu sama lain. Karena modal sosial bukan salah suatu entitas yang berdiri sendiri, tetapi dia tertambat, lengket, melekat pada struktur sosial, maka karakternya pada 3 masyarakat yang berbeda tadi, ada masyarakat pedesaan pertanian yang berbasis pada agraris, ada yang industri pertanian, sampai kepada masyarakat perkotaan yang berbasis pada industri, itu bentuk-bentuk modal sosial yang berkembang juga akan berbeda. Bukan modal sosial yang menjadi satuan atau unit analisis, tetapi struktur sosial tempat tindakan individual atau kolektif itulah yang menjadi apa yang kita sebut dengan satuan analisis. Jadi cara kita melihat suatu modal sosial sebagai suatu entitas, rekan-rekan sekalian, itu harus erat kaitannya dengan struktur sosial. Apa artinya? Kalau Anda mempelajari modal sosial dalam bidang pertanian dan pedesaan, maka dia erat. Teorinya mengatakan modal sosial sebagai suatu entitas tidak berdiri sendiri, tapi dia embedded dengan satu struktur sosial. Artinya kalau kita bicara modal sosial di pedesaan dan di dunia pertanian, maka pasti dia lengket dengan struktur sosial masyarakat di desa. Di mana desa itu bermaksud. Nah, dari segi struktur desa bisa kita beda-bedakan. Ada desa-desa yang mayoritas memang dia berbasis agraris, pertanian. Tapi ada juga yang sudah berkembang menjadi industri pertanian.
Tapi kalau di perkotaan sudah tidak lagi berbasis agraris pada lahan, tapi ada juga yang pertanian berbasis misalnya pakai hidroponik. Ya itu yang terjadi sekarang kan kita lihat. Tapi umumnya sudah berbasis industri. Ya. Nah, kalau kerja di bidang pertanian apakah masih pakai ceklok ya? Pakai apa? Fingerprint? Enggak kan? Tapi kalau di dunia industri kan sudah seperti itu, beda. Maka bentuk-bentuk bagaimana modal sosial sebagai satu entitas di 3 tipe masyarakat itu akan berbeda satu sama lain. Maka itu saya katakan di dalam konteks ini ya kita lihat kalau kapital sosial dalam perspektif sosiologi, pertama dia kita tempatkan bahwa modal kapital sosial itu sebagai faktor yang mempengaruhi. Ya, bagaimana aksi-aksi kolektif, bagaimana relasi pertemanan, bagaimana relasi dalam satu profesi, bagaimana nilai-nilai dan values dan norms di dalam saling kepercayaan itu menjadi faktor-faktor tertentu bagaimana perkembangan suatu masyarakat dalam perspektif sosiologi. Modal sosial tidaklah merupakan entitas yang berdiri sendiri, tapi dia tertambat pada struktur. Oleh karena itu bukan modal sosial menjadi satuan analisis, tetapi struktur sosial tempat tindakan individual atau tempat tindakan kolektif itulah sebagai satuan analisis. Oleh karena itu saya ingatkan kalau nanti Anda membuat kajian, penelitian, skripsi tentang modal sosial, maka Anda harus bisa menjelaskan dengan baik di mana modal sosial itu tertambat. Nah, dikatakan pada struktur sosial. Struktur sosial di mana? Masyarakat desa, sebagai satu village, atau sebagai masyarakat berbasis industri kah, industri pertanian kah, atau berbasis pada agraris. Itu juga. Nah, ini yang kita pahami, bagaimana kita memahami apa yang disebut dengan social capital atau kapital sosial dalam perspektif sosiologi. Ya. Kemudian, kalau kita mengatakan dia sebagai suatu struktur, ya, struktur sosial, maka ketika kita membahas modal sosial sebagai satu entitas, ya, secara mikro dia di dalam satu modal sosial itu erat kaitannya dengan bagaimana status orang, bagaimana peranan orang berdasarkan statusnya itu tergambar di dalam struktur sosial di aras mikro, bagaimana status dan peranan. Kalau di aras meso, maka modal sosial yang embedded di dalam struktur sosial itu akan tergambar bagaimana hubungan atau bagaimana pengaruh modal-modal sosial itu terhadap institusi sosial. Itu di aras meso. Kalau di aras makro, maka pemahaman kita tentang modal sosial yang lengket atau embedded pada struktur sosial itu berada pada stratifikasi sosial. Strata di mana ini? Atas, menengah, atau bawah. Atau menggambarkan pola-pola relasi itu. Itulah yang kita sebut di dalam penjelasan ini. Ketika modal sosial itu embedded, lengket, melekat pada struktur sosial, maka bicara modal sosial bisa kita kaitkan dengan bagaimana pengaruh faktor modal sosial itu sebagai suatu faktor independen terhadap status dan peranan di aras mikro, institusi sosial di aras meso, dan stratifikasi sosial di aras makro. Itu yang kita pandang ya. Jadi sekali lagi pemahaman kita tentang modal sosial dari perspektif sosiologi, modal sosial itu lengket, berada di dalam struktur masyarakat. Nah, saya tanya gini sekarang. Kalau misalnya kita membedakan, misalnya kita lihat yang mudah di mana ya? Di perkotaan. Kalau di perkotaan itu kan Anda pernah mendengar ada istilah kampung pecinan ya. Di situ hampir satu komunitas isinya orang China semua, pecinan. Pernah dengar ya? Ada istilah kampung Bali, ada kampung Bali. Kalau di Bogor ini kan ada kampung Arab kan, apa namanya itu? Kampung Arab di Bogor itu apa namanya? Yang di BNR itu bukan, Pak? Di mana? BNR. Ya dekat BNR, apa itu? Dekat sebelum, kalau kita ke BNR pasti lewat. Daerah Empang. Empang ya Pak? Iya, Empang. Empang itu kan kampung Arab kan? Iya, iya. Nah, struktur sosial masyarakatnya khas nggak dibandingkan dengan masyarakat lain yang di Bogor? Pola-pola relasinya, bagaimana menilai dari lapisan atas dengan lapisan bawah, ada Habib, kan gitu ya, beda-beda kan? Nah, bentuk-bentuk network modal sosial di situ sama dengan bentuk-bentuk modal sosial di lain, tempat lain. Jaringannya pasti beda.
Karena struktur sosial masyarakatnya pasti beda. Ya, maka itu kan kalau di Bogor, empang itu adalah salah satu keajaiban di dunia. Biasa empang isinya ikan mas, di Bogor isinya orang Arab. Ini biar ingat. jadi kalau kita lihat itu kampung Arab. Dekat di situ kan di Pasar Bogor ada pecinan kan, isinya orang Cina semua gitu kan. Sama nggak betul-betul jaringan? Mereka punya modal sosial nggak? Dua-duanya punya modal sosial. Ada punya norms nggak? Ada. Ada trust nggak di mana? Ada. Ada cara-cara berkomunikasi? Ada. Adakah membangun network? Ada. Tapi apakah semua sama? Kalau kita bandingkan antara kampung Arab dengan pecinan. Tidak. Itu dia dikatakan bahwa memang modal sosial itu melekat pada struktur sosial. Oke, kita bandingkan lagi bagaimana masyarakat Kota Bogor yang lebih kita katakan sebagai urban society, ya masyarakat Bogor dengan masyarakat di pedesaan. Struktur sosialnya sama nggak? Beda. Menentukan stratifikasi antara masyarakat di Kota Bogor dengan di pedesaan sama nggak? Beda. Kalau di pedesaan mungkin luas penguasaan tanah. Di Bogor bukan tanah lagi dilihat. Mungkin orang menguasai jaringan bisnis, ya ekonomi itu yang betul. Bagaimana bentuk jaringannya? Beda. Beda. Itu menandakan bahwa modal sosial itu memang lengket dengan struktur. Jadi kalau kita bicara modal sosial, pertanyaan saya, apa sih yang Anda lihat? Oh, saya lihat soal pertemanan. Oke. Anda mau bedakan pertemanan di desa dengan di kota? Oke. Itu dua bentuk modal sosial sebagai satu entitas yang berbeda. Ya, bisa kita gambarkan seperti itu. Itulah yang kita katakan bahwa memang modal sosial itu lengket atau melekat pada struktur. Ya. Jadi sebagai satu entitas apa saja kita lihat. Negara itu modal sosial bukan? Hah? Negara itu modal sosial atau bukan? Saya tanya ini, modal sosial itu negara itu modal sosial. Modal sosial. Sebagai satu entitas, negara itu modal sosial. Desa itu modal sosial. Ya. Kalau kita lihat itu pertemanan di antara kita, ini kelas ini pun bisa saya pandang sebagai modal. Pertanyaannya, sebagai modal sosial kelas ini, ya, dibandingkan dengan kakak-kakak kelas Anda yang dulu pernah face to face bertemu dekat, beda nggak? Pasti beda. Karena pola-pola interaksinya dulu face to face, sekarang masih dilihat hanya di Zoom aja kan gitu. Ya mungkinlah di antara Anda ada yang berhubungan secara fisik, saya nggak tahu. Beda itu. Jadi bagaimana tingkat erat hubungan di dalam jejaring juga beda. Norma-norma dan values yang berlaku juga beda. Saling percaya di antara Anda juga beda. Atau saya tanya, ini di antara teman-teman di kelas ini ada yang pacaran nggak? Ada Pak, pacarannya terbentuk melalui face to face atau melalui Zoom Meet. Zoom Meet Pak, wah ini menarik juga nih. Bisa kita bandingkan ini kan, berpacaran tapi terbangun dengan komunikasi tidak pernah face to face. Wah dari sisi hukum agama sih bagus itu ya, nggak pernah face to face ya. Dia kan waktunya menggunakan telepon, Zoom Meet ya itu satu bentuk juga dari modal sosial. Mari kita analisis hubungannya kuat atau lemah, kan gitu kan? Ternyata kalau di Zoom kan bisa dengan tipu-tipu ya. Ini si Rivaldi ketawa terus nih, dia kayak Rivaldi. Jadi itu kan bisa kita lihat itu, ya bisa kita gambarkan berbeda-beda seperti itu. Ya. Nah itu satu contoh ya. Jadi bagaimana kita mengatakan bahwa memang modal sosial itu embedded, ya, melekat lengket pada struktur sosial. Ya, jadi masyarakat itu bisa berbeda-beda struktur sosial. Ya. Nah ini kalau kita memahami apa yang kita sebut sebagai modal sosial. Oke. Kemudian bisa kita lihat lagi, misalnya di sini kita pahami struktur sosial itu kan sedikit saya mengulangi. Ada pandangan mengenai struktur sosial. Struktur itu sebagai alat analisis ya tanpa basis empirik atau reifikasi sehingga menimbulkan sosiologi mikro seperti bicara tentang interaksionisme simbolik ya sebagai alat analisis dengan basis empirik yang jelas
Ada sosiologi mikro, sosiologi meso, dan sosiologi makro seperti struktur fungsional. Itu teori-teori. Nah, tadi kan Anda minggu lalu kan di dalam TTSPM belajar struktural fungsional ya. Ya. Tadi kan Iya, Pak. dengan Pak Lukman bicara tentang teori konflik kan. Membahas teorinya Marxis, Dahrendorf kan itu. Nah, itu kita bedakan dalam pandangan struktur sosial, ada yang berbasis tanpa basis empirik, verifikasi, itu yang kita lihat sebagai sosiologi mikro, seperti kita bicara tentang interaksionis simbolik, tapi ada juga sebagai alat analisis dengan basis empirik yang jelas. Itu bisa bicara pada sosiologi mikro, meso, dan makro, seperti yang Anda pelajari dengan Pak Iman minggu yang lalu tentang struktural fungsional. Itu bisa kita lihat. Nah, kemudian struktur sosial juga bisa menurut proses terjadinya. Struktur sosial itu bisa diwariskan, diterima begitu saja. Anda lahir, Anda datang dari struktur seperti itu, bersifat objektif, berada di luar subjek eksternal, mandiri, eksistensi lepas dari manifestasi individu. Ini dipandang sebagai apa yang disebut dengan sui generis dalam pandangan fakta sosialnya Durkheimian. Dilihat sebagai satu hal yang objektif, ya. Fakta sosial is objektif, itu sebagai sui generis. Tapi bisa juga struktur sosial itu terjadi karena muncul dari interaksi antar subjek, antar orang, antar kelompok, bahkan antar negara. Karena makna bersama, karena pemahaman makna yang bersama, ada penghargaan, saling menghargai, reward, ya, secara sosial atau penghargaan ekonomi. Artinya terjadi proses-proses interaksi sosial, menghasilkan struktur sosial yang baru yang kita sebut sebagai struktur sosial intersubjektif. Nah, sekarang saya tanya pada Anda, kalau kelas kita ini, kita pandang sebagai struktur sosial, dia sui generis atau intersubjektif? Sudah terjadi atau dibentuk? Dibentuk, Pak. Dibentuk, Pak. Jadi dia bukan yang sama, bukan yang itu ada. Tapi ini karena kita berinteraksi sama satu sama lain, kan? Terjadi pertukaran nilai, norma-norma, cara-cara berkomunikasi terbentuklah seperti itu. Nah, itu kalau kita bicara struktur. Nah, nanti ketika kita membahas tentang modal sosial yang lengket pada struktur sosial, ada model-model sosial dibangun di sini. Ya. Kalau kekerabatan, misalnya orang Tapanuli itu kan punya marga. Itu bersifat mana dia? Diwariskan atau muncul emergen? Diwariskan kan? Tapi kalau kita membentuk organisasi seperti perkuliahan kita ini, dia muncul kan emergen. Jadi struktur sosialnya intersubjektif, antar orang, antar kelompok. Tapi kalau seperti kita lihat tadi, marga, lahir, berkembang akibat interaksi, itu sui generis sebagai fakta sosial. Nah, itu yang kita lihat. Dan modal-modal sosial di dua tipe struktur sosial ini memberikan modal-modal sosial yang berbeda. Jadi, kalau kita lihat di dalam struktur sosial menurut cakupannya, tadi saya ingin uraikan, kalau struktur sosial mikro itu mencakup status dan peratan. Ya, kaitannya dengan norma, nilai, sosial kontrol, sosialisasi. Pada aras individual dalam kehidupan sehari-hari dan paradigma teorinya, ini kita kaitkan dengan kuliah kita di TTSPM ya, ada yang interaksionis simbolik, fenomenologis, dan etnometodologi. Walaupun kalau yang dua fenomenologi dan etnometodologi tidak kita pelajari. Tapi ada yang kedua pada struktur sosial meso, itu menunjuk pada institusi sosial yang ada dalam masyarakat. Konsentrasinya pada pengaturan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh ekonomi, muncul kelembagaan ekonomi. Masyarakat butuh pendidikan, muncul kelembagaan pendidikan. Masyarakat perlu kekuasaan dalam pemerintahan, muncul kelembagaan pemerintahan. Seluruh paradigma atau teori berbicara tentang institusi sosial dan tekanan yang berbeda-beda. Di aras makro merujuk pada stratifikasi sosial. Jadi Anda harus paham. Nanti kalau Anda menelaah modal sosial, kalau dalam ujian saya jadi penguji, saya tanya, ini Anda bicara modal sosial, analisis Anda di aras mana? Mikro, meso, atau di aras makro? Ya, itu harus Anda bisa jelaskan. Ya, apa yang Anda lihat di dalam modal tersebut bisa kita jelaskan. Jadi inti struktur sosial itu adalah ada komponen-komponen strukturnya, ada hubungan antar komponen, dan yang ketiga ada kesatuan yang terbentuk dari komponen-komponen yang berhubungan satu sama lain.
Nah, kalau kita lihat kapital sosial dan struktur, ada kapital sosial yang tertambat pada status dan peranan. Ya, kita bisa lihat pada status dan hubungan menentukan kualitas dan kuantitas interaksi sosial dalam kelompok. Jadi ada kapital sosial yang tertambat di status dan peranan. Ada kapital sosial yang tertambat pada institusi sosial, misalnya jaring sosial muncul dari kegagalan organisasi formal yang dibentuk pemerintah. Jaringan teroris, jaringan prostitusi, jaringan mafia itu masuk di kedua ini. Tapi ada juga kapital sosial yang tertambat pada sertifikasi sosial, yaitu jaringan mobilitas sosial dengan lapisan sosial yang berkuasa, pemerintah dan dunia usaha untuk memungkinkan kerjasama yang lebih produktif. Bagaimana misalnya orang-orang miskin pada lapisan bawah membentuk suatu organisasi berdasarkan status dan peranannya, kemudian organisasi yang berbasis status dan peranan ini kita kategorikan sebagai kapital sosial yang tertambat pada status dan peranan pada aras mikro, punya relasi dengan di aras meso dan makro, dengan pemerintahan, ya, sumber-sumber pendanaan pemerintah, apa yang kita lihat sekarang misalnya seperti kita lihat startup itu dibangun dari lapisan bawah terkait dengan perusahaan-perusahaan besar, itu kita pandang sebagai kapital sosial terkait dengan strukturnya. Jadi kita bisa lihat jenjangnya. Ada di aras mikro, itu pasti bertambat pada status dan peranan. Ada di aras meso, itu pasti tertambat pada institusi. Dan pada di atas makro, pasti tertambat dengan hierarki. Kalau saya tanya pada Anda, dari ketiga bentuk ini, mikro, makro, dan meso, mikro, meso, dan makro, mana yang menggambarkan yang hierarki secara vertikal? Mikro kah, meso kah, atau makro? Makro. Makro bukan? Ya, makro. Dia menggambarkan berhubungan secara stratifikasi. Nah, nanti ada kaitannya dengan bentuk-bentuk modal sosial yang mau kita dalami di dalam proses-proses ini. Ya, ada kaitannya. Oke, itu kalau kita lihat ya penjelasan saya tadi bagaimana kita melihat apa yang kita sebut dengan kapital sosial dan struktur. Nah, di dalam definisi-definisi kapital sosial dari penjelasan-penjelasan tadi, maka nanti kita bisa lihat ini saya coba merangkum dari 6 penulis ya, ahli yang menulis tentang definisi sosial kapital. Ya. Kalau Coleman itu yang nomor 1, dia mengatakan bahwa sosial kapital itu tertambat atau embedded pada struktur sosial, hubungan sosial dan institusi. Jadi sebagai variabel atau faktor yang mempengaruhi modal sosial itu punya fungsi kewajiban, harapan, layak, ya, percaya, saluran, norma, sanksi, jaringan dan organisasi, dan dia sangat menentukan bagaimana nanti tindakan-tindakan aktor atau aktor dalam badan hukum. Itu yang digambarkan Coleman. Jadi terdapat pada struktur. Kalau Putnam itu dia mengatakan bahwa modal sosial atau sosial kapital itu tertambat pada institusi sosial. Sebagai faktor yang mempengaruhi berbentuk apa? Berbentuk jaringan, norma, dan kepercayaan, dan dia bisa menghasilkan bagaimana secara ekonomi menunjukkan keberhasilan atau secara politis menunjukkan bagaimana berkembangnya proses-proses demokrasi. Itu yang digambarkan oleh Putnam. Maka itu tulisan Putnam yang paling menarik adalah bagaimana dia menggambarkan hubungan antara modal sosial dengan keberhasilan pembangunan ekonomi. Ya, itu yang digambarkan oleh Putnam. Kemudian yang ketiga, Francis Fukuyama. Dia mengatakan bahwa social capital itu embedded pada agama dan filsafat. Maka sebagai suatu independent variable atau faktor yang mempengaruhi, maka modal sosial itu dilihat sebagai bentuk kepercayaan dan nilai. Ini yang mempengaruhi. Kepercayaan dan nilai inilah yang mempengaruhi terbentuknya bagaimana kerjasama, termasuk juga keberhasilan-keberhasilan di bidang ekonomi. Kalau Bank Dunia tertambat pada yang mana? Hampir semua aspek, sehingga tidak kita cantumkan di situ. Kapital sosial dilihat pada sebagai bentuk independen variabelnya atau faktor yang mempengaruhi adalah institusi, norma, dan hubungan. Sehingga institusi, norma, dan hubungan inilah yang menentukan bagaimana tindakan-tindakan sosial yang dilakukan. Ya. Kemudian yang kelima adalah Turner.
Turner mengatakan bahwa social capital itu tertambat pada hubungan sosial, pola organisasi yang diciptakan individu. Itu mirip dengan apa yang digambarkan oleh Coleman. Sehingga dia katakan kapital sosial sebagai faktor yang berpengaruh merupakan suatu kekuatan. Kekuatan itulah yang akan mengembangkan bagaimana potensi-potensi perkembangan ekonomi yang terjadi. Nah, kemudian yang keenam, Robert Lawang, Profesor Sosiologi di Universitas Indonesia, ini menulis bahwa social capital itu tertambat pada struktur sosial, baik pada mikro tadi apa, status dan peranan, meso pada institusi, makro pada stratifikasi. Oleh karena itu, Robert Lawang mengatakan social capital sebagai faktor yang mempengaruhi berbentuk kekuatan-kekuatan sosial komunitas bersama kapital-kapital lainnya, baik human capital, baik natural capital maupun physical capital. Hasilnya dari pengaruh kapital sosial itu berupa adanya efisiensi dan efektivitas dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan. Itu yang digambarkan oleh 6 penulis. Ya. Saya bisa tugaskan Anda nanti untuk mencari bagaimana bentuk penulis-penulis yang lain menggambarkan sosial kapital. Tentu punya pandangan-pandangan yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, berdasarkan ini maka kita nanti bisa mendefinisikan juga, misalnya saya menggunakan definisinya Coletta dan Cullen, ya, dia mengatakan kapital sosial atau social capital, saya belum menyatakan ini bentuknya apakah modal sebagai entitas atau kapital sosial perspektif, tapi kalau social capital menurut Coletta dan Cullen adalah satu sistem yang mengacu kepada atau hasil dari organisasi sosial dan ekonomi, coba perhatikan, ya, apa hasilnya dan mengacu pada apa? Seperti pandangan umum atau worldview, abstrak ya, kepercayaan, pertukaran timbal balik, ada reciprocity, ada pertukaran ekonomi dan informasi atau informational dan ekonomi, semakin spesifik. Ada kelompok-kelompok formal dan informal, serta asosiasi-asosiasi yang melengkapi kapital-kapital lainnya. Ada physical capital, ada human capital, bahkan di sini ditambahkan juga ada cultural capital. Sehingga memudahkan terjadinya tindakan kolektif, dengan tindakan kolektif menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan suatu proses pembangunan. Ini yang didefinisikan oleh Coletta dan Cullen ya, tentang social capital. Jadi kalau Anda lihat definisi ini, ya, spektrumnya memang lebar. Dari yang berupa entitas sampai berupa yang perspektif. Dari yang abstrak sampai yang konkret. Itu tuh gambarnya. Dari yang berbadan sampai yang tidak berbadan. Itu yang digambarkan di dalam pengertian sosial kapital menurut Coletta dan Cullen. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi penekan saya memahami sosial kapital itu dalam perspektif sosiologi, kapital sosial embedded itu melekat pada struktur sosial satu masyarakat. Jadi kalau Anda belajar modal sosial, mengkaji, meneliti, saya akan tanya nanti, apa unit analisisnya? Dia bukan kembali kepada modal sosial, unit analisisnya harus kembali kepada struktur sosial satu masyarakat. Dia lengket pada mana? Struktur masyarakat desa, struktur masyarakat industri, ya, struktur masyarakat pertanian. Nah, ini tergantung pada struktur sosial masing-masing. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Siapa ini? Hisan ya? Iya. Ya, silakan Hisan. Ini menyangkut yang sebelumnya sih, Pak. Ya. Tadi kan Bapak ya menjelaskan kalau jaringan sosial itu atau networks itu berbasis informal ya, Pak. Nah, tapi kalau misalnya sudah ada yang mengajak untuk dijadikan sebagai sebuah lembaga atau organisasi, itu berubah bentuknya menjadi formal ya, Pak. Nah, artinya di situ ada lagi modal-modal seperti keuangan yang harus diperlukan lagi ya, persiapan sarana prasarananya lebih banyak lagi gitu. Nah, apakah artinya jaringan sosial atau networks ini lebih mudahnya itu dalam bentuk informal gitu, Pak? Maksudnya lebih enak, lebih mudah jika itu bentuknya informal gitu, Pak, daripada formal seperti itu, Pak. Ya, bagaimana? memang kalau kita bicara networks itu beda dengan bicara birokrasi. Ada nggak persamaan antara network dan birokrasi? Ada. Dua-duanya menggambarkan pola hubungan kan.
Nah, tapi jenis hubungannya kalau di network lebih informal dibandingkan birokrasi yang lebih formal. Ada jenjang untuk naik, kan gitu kan? Ada proses pelatihan, tapi kalau network lebih fleksibel. Kalau birokrasi tidak fleksibel, ketat dia. Kayak kuda, ada aturan. Tapi kalau ditanya, Pak, di network juga ada aturan kan? Ada. Aturannya ada juga di network, tetapi tidak seketat seperti mengatur orang dengan kekuatan-kekuatan yang membuat orang dengan satu tujuan, dengan satu garis, satu track yang hanya satu-satunya yang dilakukan. Beda dengan network. Jadi, Hisan, kalau kita bicara network itu pasti arahnya informality dan fleksibel. Oke? Tapi kalau kita bicara birokrasi, dia tidak fleksibel dan lebih formal. Sekarang saya tanya, kalau Anda lihat kita bicara bank, Anda tahu bank BRI? Oke, bank BRI kan ada BRI pusat sampai BRI unit desa, kan? Oke, dari pusat sampai ke desa itu jaringan atau birokrasi kalau BRI? Menurut Anda? Birokrasi bukan Pak? Birokrasi, iya Iya. birokrasi. Tapi teman-teman LSM ada nggak yang big NGO, bingo di pusat? Ada. Punya nggak di LSM di tingkat desa? Ada juga. Bentuknya birokrasi atau jaringan kalau LSM? Jaringan mungkin ya Pak kalau jaringan. Dan lebih tidak ketat bebas. seperti BRI. Iya. Ada kepalanya, ada pengurusnya, enggak gitu. Dia jaringan saja. Bisa dipahami itu? Iya, Oke. bisa Pak, sangat jelas Pak. Nah, misalnya gini, Anda punya perusahaan besar, kantor pusatnya di Amerika, boleh kan di New York? Nah, sampai punya sampai di tingkat bawah bisnis itu. Nah, itu perusahaan kan? Jangan-jangan dia kita tanya, ini hubungan dari pusat di New York sampai di bawah ini berbentuk jaringan atau birokrasi? Nah, itu kan? Oh, ternyata dia berbentuk jaringan. Itu kita sebut dengan multi level marketing gitu ya. Ya, MLM itu kan sampai ke bawah gitu. Kan tidak punya kantor dia kan langsung di bawah, semua jaringan pakai komunikasi aja. Itulah yang berkembang sekarang sebagai jaringan dalam konteks kita lihat logistik sekarang. Ada Gojek, ya karena itu kan semua kan dalam bentuk jaringan. Murah nggak? Murah lah dia. Nggak perlu biayai orang semua kan. Jadi harga juga. Jadi orang suka tanya, kenapa ya kalau saya beli barang melalui jaringan itu jauh lebih murah daripada kalau kita beli di mall gitu. Kalau di mall kan perlu orang melayani ya gitu kan, perlu nyewa tempat kan gitu. Kalau jaringan kan tidak, tinggal kirim aja. Cost hanya soal logistik. Kan itu bedanya kalau kita lihat, kita paham. Jadi Anda harus memahami kita bicara modal sosial, kita bicara tentang network. Itu intinya. Kita tidak bicara tentang birokrasi. Bisa kita lihat di situ. Nah, sekarang saya tanya, kalau prostitusi itu berbentuk birokrasi atau jaringan? Jaringan. Jaringan. Narkoba, kalau dia bikin kantor ketangkep dia. Ketahuan kan itu kan? Itu ya, dia buat jaringan. Nah, sekarang kita mau pinjem ini di dalam konteks pengembangan masyarakat, bagaimana jaringan ini kita bisa manfaatkan dalam konteks pengembangan masyarakat. Tidak hanya mengandalkan jaringan birokrasi. Ketika kita bersentuhan dengan kelompok-kelompok pemerintah, perusahaan, nah di sini mulai kita timbul diskusi-diskusi kan. Ada yang menekankan pada birokrasi, ada yang menekankan pada jaringan, ya. Ini ada perbedaan-perbedaan. Sini kita berkembang. Oke, ada yang lain? Paham tadi ya, Isan ya? Ya, baik Bapak, sangat jelas. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain, silakan. Bapak, saya izin bertanya. Siapa ini? Witri, Pak. Witri Widayanti, ya. Iya Pak, mengenai struktur sosial yang menurut proses terjadinya. Tadi kan contohnya yang muncul atau yang termasuk struktur sosial intersubjektif itu organisasi. Nah, apabila organisasi itu muncul secara turun-temurun itu bagaimana ya Pak maksudnya? Apakah saya salah pengertian atau bagaimana Pak? Terima kasih. Coba ulangi Witri, saya nggak nangkep pertanyaan Anda. Coba ulangi. Jadi begini Pak, tadi kan yang di struktur sosial menurut proses terjadinya itu yang intersubjektif itu contohnya organisasi.
Ya, Nah, bagaimana apabila organisasi itu turun-temurun gitu, Pak? Apakah oke. itu bisa masuk ke sui generis, ya subgeneris atau bagaimana, Pak? Terima Nah, kasih. ini kan gini, Witri, yang saya jelaskan tadi ini kan konsep ya, konsep. Jadi ada yang sui generis, ada yang emergent, intersubjektif, gitu kan. Seperti Anda itu kan sudah seperti menggabungkan ya. Dia organisasi, tetapi sebenarnya terbentuk karena sosialisasi kan, turun-temurun terus itu kan. Maka sebenarnya secara konseptual dia masih pada masuk kategori yang pertama. Halo, Fitri? Iya, Pak. Ya, dia masih termasuk kategori yang pertama. Kalau saya tanya pada Anda, orang Tapanuli itu kan punya marga. Marga itu berorganisasi nggak? Tidak, Pak. Marga berorganisasi apa tidak? Berorganisasi. Berorganisasi. Berorganisasi, ada aturan-aturannya kan? Bagaimana hubungan, kan? Itu ada aturan-aturan marga itu. Dia marga di Indonesia ada yang berorganisasi, ada yang tidak. Seperti Anda lihat di masyarakat Maluku, itu ada misalnya Fam Lopati dan sebagainya. Itu seperti marga. Tapi dia tidak seperti berorganisasi seperti marga di Tapanuli. Tapanuli itu sangat berorganisasi sekali. Ya, itu dalam pengorganisasian arisannya aja tuh udah ada ketentuan-ketentuan yang begitu kuat itu di bawah. Nah, pertanyaannya kan gitu. Dia melekat pada struktur sosial satu masyarakat. Kalau kita lihat jaringan-jaringan dalam konteks model sosial pada masyarakat Tapanuli dibandingkan dengan masyarakat yang lain tidak seperti Tapanuli, pertanyaan saya adalah modal sosial yang berkembang lebih pesat itu pada masyarakat Tapanuli atau pada masyarakat yang lain di luar Tapanuli? Kalau kita lihat dalam konteks kekerabatan atau dalam konteks marga. Banyak orang mengatakan ya di masyarakat Tapanuli itu ketat. Kalaupun ada jaringan dia jadi eksklusif kan di dalam satu marganya gitu. Itu ya kan. Nah, bagaimana kalau antar marga? Ya, ini kan punya aturan-aturan. Tapi disinilah kita bisa lihat pada kondisi satu sangat saklek, pada kondisi lain juga berkembang apa yang disebut dengan fleksibilitas. Gitu Witri gambarannya kalau gitu. Jadi saya membayangkan pertanyaan Witri itu seperti marga Tapanuli. Kan organisasi dia kan, tapi turun temurun. Nah, disitulah ada spektrum tarik-menarik antara yang sui generis dengan intersubjektif. Tapi dikotominya ada yang sui generis, ada yang intersubjektif. Jadi dua. Ya, itu kita lihat. Ya, dua. Paham, Baik, Fitri? Bapak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lain? Pak, saya izin bertanya, Pak. Siapa ini? Cynthia, Pak. Cynthia. Mana ya Cynthia? Cynthia Rani. Oh, Cynthia. Oke, silakan Cynthia. Ya, saya izin bertanya, Pak. Kan tadi disebutkan kalau PT itu termasuknya ke modal sosial, Pak. Semisalnya masyarakat yang hidup di daerah industri atau perusahaan itu, seperti yang Bapak ceritakan yang tambang itu kan, Pak, mereka kan nolongin masyarakat juga. Nah, apakah mereka, si perusahaan itu termasuk ke tingkatan meso atau kalau kita spesifikin lagi misalnya kita konsentrasinya ke CSR, dia tetap meso atau ke mikro itu, Pak? Terima kasih, Pak. Kalau sudah bicara institusi itu pasti dia di meso. Ya. Cynthia ya. Itu sudah di meso. Jadi kalau yang seperti tambang terkait dengan CSR itu pasti itu di arah meso. Kalau mikro itu bicara status dan peranan orang. Ya. Tapi kalau di makro bicara sertifikasi. Jadi yang Cynthia tanyakan tadi itu dikategorikan kalau kita lihat pada konteks struktur dia pada arah meso. Gitu Cynthia. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, jadi kalau kita lanjutkan, kita masuk sekarang. Ya, tadi kita tanya dengan struktur. Bagaimana bentuk-bentuk modal sosial? Jadi tadi ini sekarang kalau saya bicara bentuk ini, kita bicara perspektif atau entitas? Tolong dijawab. Entitas, Pak. Entitas, Pak. Sekarang bicara entitas ya. Kalau tadi kan kita masih melebar tuh antara entitas dan perspektif. Nah, sekarang saya bicara bentuk-bentuk modal sosial, kita bicara entitas. Dalam studi, dalam kajian, termasuk nanti dalam skripsi, Anda bisa menggunakan dua-duanya, apakah entitas atau perspektif, atau hanya satu saja itu boleh. Ya. Nah, sekarang yang kedua, kita mempelajari, kita melihat bagaimana bentuk-bentuk modal sosial.
Yang pertama ada yang berbentuk terikat atau bonding. Ya. Nah, ini tipe model sosial yang pertama, bonding. Terikat ketat, jejaring yang eksklusif. Ada jejaring tapi eksklusif. Ini bonding. Ya. Pembedaan yang kuat antara orang kami dan orang luar. Ini gini, kalau bonding itu ada istilah orang kami dan orang luar. Tidak ada jawaban lain, hanya ada satu jawaban. Ya. Sulit menerima arus perubahan. Kurang akomodatif terhadap pihak luar dan mengutamakan kepentingan kelompoknya. Ya. Dan yang kelima, yang keenam, mengutamakan solidaritas kelompok. Itu bonding. Jadi ikatan-ikatan di dalam satu kelompok. Contoh yang paling menarik di masyarakat kita adalah kelompok-kelompok berdasarkan kekerabatan, kinship, seperti marga tadi ya. Kemudian yang kedua karena etnis, satu etnis. Tapi juga bisa yang ketiga karena religius, agama, religion, dan agama. Ini katakan kinship, etnis maupun agama. Itu bonding. Bentuk yang kedua yang disebut bridging atau menjembatani, tipenya digambarkan bonding ini adalah entitas modal sosial yang terbuka, memiliki jejaring yang lebih fleksibel atau toleran, memungkinkan untuk memiliki banyak alternatif jawaban dalam penyelesaian masalah. Tidak hanya satu jawaban, ada berbagai jawaban. Bersifat akomodatif untuk menerima perubahan. Cenderung memiliki sikap yang altruistik, lebih banyak memandang bagaimana bisa membantu orang lain untuk bekerja sama, sehingga dikatakan dia tidak mengutamakan solidaritas kelompok, tapi yang penting adalah persoalan-persoalan humanistik dan universal. Itu yang bridging. Jadi kalau ada kita di Indonesia berdasarkan etnis, banyak nggak kelompok-kelompok sosial kita di Indonesia berdasarkan etnis? Banyak kan, dari Sabang sampai Merauke. Itu etnis, berbasis etnis base. Berbasis kekerabatan, banyak. Berbasis agama, banyak. Itu namanya bonding. Ya, bonding. Jadi ikatan yang menyatukan dalam konteks bonding. Tapi kalau hubungan antar kekerabatan, antar agama, antar etnis, itu yang disebut dengan bridging. Saya mau tanya pada Anda sekarang, jawab dengan jujur. Di Indonesia mana yang kuat, bonding apa bridging? Coba Anastasia, saya ingin Anda jawab. Mana yang kuat di Indonesia, bonding atau bridging? Halo, Anastasia? Halo? Ya. Mana yang kuat di Indonesia, bonding atau yang bridging? Halo, Anastasia? Oke. Atau Silvi Nur Febrianti? Menurut saya, ya Pak, menurut saya bonding Pak. Bonding yang kuat ya? Iya. Dibandingkan bridging. Ya. Bonding yang kuat. Kenapa Silvi? Karena kan tadi Bapak bilang yang di satu etnik gitu kan, kalau bridging kan antar etnik atau antar agama gitu. Nah, kalau Anda mengatakan bonding yang kuat, sebenarnya di Indonesia itu lebih besar potensi konflik atau kerjasama ya? Kayaknya konflik, Pak. Ya, potensi konflik tuh. Itu. Jadi memang siapapun yang menjadi pemerintah di negara ini di berbagai aras level dari mikro sampai makro, dia harus mampu menciptakan bagaimana kerjasama antar kelompok-kelompok berbasis etnis, kekerabatan, dan agama. Itu jadi persoalan. Nah, tapi hari ini kan menarik kita di Indonesia. Di aras makro antara kelompok-kelompok itu sudah bergandengan tangan ya dalam sisi kekuasaan. Tapi di bawahnya masih kampret sama apa satu lagi? Kampret sama apa? Cebong, Pak. Nah, cebong masih berlangsung gitu kan. Padahal si kampret sama si cebong di atas sudah bersatu gitu kan. Ya, walaupun berdasarkan kepentingan lah, tapi di bawahnya kampret sama cebong masih berlangsung gitu kan. Kita lihat. Itu hebatnya, tidak ada konsistensi antara aras makro dan aras mikro.
antara hubungan status dan peranan dengan konteks stratifikasi nggak ada konsisten. Itu yang menarik. Mengapa yang terjadi? Ini mungkin bisa jadi topik-topik penelitian kita untuk di masyarakat pedesaan itu menjadi penting. Ya, itu yang perlu kita lihat. Ya. Jadi perlu kita perhatikan nih, ya banyak persoalan. Jadi kalau kita perhatikan tadi bahwa kita ada bonding dan ada bridging. Yang ketiga ada yang disebut dengan creating, linking atau vertical social capital, bukan horizontal. Kalau bonding dan bridging ini horizontal. Spektrumnya bonding itu kecil, bridging itu makin besar. Ini di dalam komunitas atau dalam kelompok, di sini bridging bisa antar kelompok dan antar komunitas. Tapi kalau creating itu vertikal. Bagaimana lembaga pemerintah, ya, lembaga swasta dengan kelompok-kelompok komunitas di bawah itu digambarkan dalam creating. Kalau kita gambarkan sebenarnya seperti ini. Ini bonding. Coba Anda lihat. Network within network. Ya, di dalam network, dalam jaringan. Jadi bonding itu di sini. Nah, ya, satu hubungannya. Ini bonding. Tapi kalau sudah ini menggambarkan between network, di antara network, dia bangun seperti ini namanya bridging. Tapi kalau dia sudah terkait dengan non-governmental organization, government representative, atau bagaimana otoritas-otoritas kewenangan-kewenangan lain, itu digambarkan sebagai linking social capital across vertical gradients. Ya. Jadi kalau ini within network, ini between network, ini across vertical gradients. Ya. Bisa dibayangkan? Ya. Maka itu kalau saya tanya, multi level marketing itu masuk mana? Multi level marketing itu kalau kita lihat dalam konteks modal sosial, masuk bonding, bridging atau linking? Bridging. Dia sudah melampaui bridging, dia sudah sampai linking. Tidak hanya bridging, tapi juga sudah sampai linking secara vertikal. Coba lihat multi level marketing. Ya, tadi saya cerita My Seven Diamond, pusatnya di Swiss, tapi downlinernya ada di masyarakat Indonesia, bahkan sampai di pedesaan itu terjadi. Oke ya, itu kalau kita lihat dalam konteks tadi, ya, konteks bentuk-bentuk tadi. Nah, bentuk-bentuk modal sosial ini juga bisa kita gambarkan ada yang berbentuk seperti ada 4 tipe utama kapital sosial. Ada yang disebut dengan tipe ikatan solidaritas atau bonded solidarity yang dikatakan sebagai kapital sosial yang menciptakan mekanisme kohesi kelompok dalam situasi yang merugikan kelompok itu. Jadi dia membangun kohesi. Kalau di masyarakat kita itu kok di Jawa Barat ini contohnya seperti Rereongan itu ya. Rereongan itu digambarkan seperti bonded solidarity. Dia mencoba membangun kohesi sosial. Itu Rereongan. Yang kedua ada tipe pertukaran timbal balik atau reciprocity transaction. Jadi ada pranata, ada norma-norma, ada nilai-nilai yang melahirkan pertukaran antar para pelaku. Saya bayangkan gini ya, misalnya kita di satu masyarakat di Kota Bogor ini ada sanggar tari misalnya. Nah, sanggar tari ini dengan pemerintah sebenarnya melakukan proses tukar balik, pertukaran timbal balik. Disebut dengan reciprocity transaction. Sanggar tari itu menunjukkan eksistensinya. Tapi pada saat yang sama sebenarnya pemerintah Kota Bogor juga menerima manfaat. Bagaimana sanggar tari ini mempertahankan nilai-nilai dalam pertukaran timbal balik di situ. Ya, itu contoh reciprocity transaction. Yang ketiga ada tipe nilai luhur atau value interjection. Ada gagasan dan nilai moral yang luhur, komitmen melalui hubungan-hubungan kontraktual, dan menyampaikan tujuan-tujuan individu di balik tujuan-tujuan instrumental. Nah, ini contoh yang menarik misalnya nilai-nilai luhur apa? Misalnya militer lah. Militer itu kan pasti punya values. Bagaimana nilai-nilai militer ini punya manfaat baik di dalam diri kelompok-kelompok masyarakat militer maupun dengan masyarakat yang luas. Melindungi, mempertahankan dan sebagainya. Itu contoh-contoh nilai luhur. Banyak lagi yang lain ya. Tidak hanya di bidang militer, bisnis juga ada. Ya, itu bisa digambarkan tipe-tipe nilai luhur. Value interjection. Tapi yang keempat ada juga misalnya tipe membina kepercayaan atau enforceable trust. Nah, ini trust yang diharuskan ini, ya. Enforceable trust.
Ini kalau kita lihat misalnya, kalau di Indonesia itu ada ya, pedagang kain itu di kelompok etnis mana. Kalau di Bogor itu kan ada pedagang tanaman-tanaman hias itu pasti dari masyarakat Madura. Ada yang buka jual-jual material itu dari kelompok masyarakat mana. Atau kalau di dunia internasional itu kita tahu misalnya pedagang-pedagang berlian itu adalah orang-orang dari kelompok Yahudi. Sangat eksklusif. Dan di dalamnya itu ada upaya-upaya membina kepercayaan. Kalaupun ada jaringan, itu hanya di dalam itu saja dia, Bang. Itu disebut dengan membina kepercayaan atau enforceable trust. Itu ada. Dalam masyarakat kita juga dikenal itu. Tukang cukur dari Asgar, dari Garut. Itu cukur. Sampai ketika saya waktu melakukan misalnya umroh ke Timur Tengah, cukur di Jeddah itu tukang cukur. Dari mana? Dari Garut. Itu ada tipe-tipe membina kepercayaan dalam satu etnis tertentu yang dikatakan sebagai enforceable trust. Jadi ada 4 tipe ya: bonded solidarity, reciprocity transaction, value interjection, dan yang terakhir ada enforceable trust. Ya, ini kalau kita lihat. Kemudian bisa juga kita lihat bagaimana dalam satu masyarakat ya itu ada bentuk-bentuk model sosial dalam komunitas dan struktur sosial. Jadi kita nanti bisa mengidentifikasi bagaimana bentuk-bentuk model sosial ya itu bergantung pada komunitas dan struktur sosialnya. Kalau kita kategorikan ya, kalau kita lihat kasus Indonesia lah ya, kita bisa melihat ada satu komunitas dengan struktur sosial tunggal ya. Baik pada tingkat mikro, tingkat meso maupun pada aras makro. Ya. Komunitas ini punya ciri-ciri yang spesifik, ya. Terdiri dari orang-orang, itu ciri yang pertama ya. Terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan hubungan darah satu sama lain. Ya. Jumlah komunitas tidak terlalu besar. Ya. Sifat perkawinan cenderung endogami di antara mereka, baik secara paralel maupun secara bersilang. Dan kadang-kadang secara geografis bersifat isolatif, tertutup, terpencil. Dan untuk beberapa hal struktur sosialnya bersifat karena bersamaan. Durkheim bilang mekanik solidarity, Gemeinschaft, guyup, ya, diferensiasi yang rendah, hampir tanpa diferensiasi, dan cenderung homogen, homogenitasnya tinggi. Ya. Tetapi kontrol sosial dalam masyarakat seperti ini dilaksanakan secara represif, ya. Walaupun mereka sangat tegas dan ketat dalam hal penegakan hukum. Ini contoh satu komunitas dengan satu struktur sosial tunggal. Kalau di dalam Kementerian Sosial zaman dulu ya ada istilahnya komunitas adat terpencil. Gitu. Nah, ini yang cenderung homogen. Satu komunitas dengan struktur sosial tunggal. Ini yang pertama. Tapi ada juga bentuk sosial, bentuk modal sosial pada banyak komunitas dengan struktur sosial tunggal. Jadi ada banyak komunitas tetapi dengan struktur sosial tunggal. Jadi banyak komunitas dengan struktur sosial tunggal. Jadi ada beragam atau ragam yang terjadi karena interaksi sosial. Ini dicontohkan, ditemukan hampir seluruh Indonesia sejalan dengan pemekaran dusun, desa, biasanya karena pertumbuhan demografis ini berkembang. Banyak komunitas dengan struktur sosial tunggal. Hingga kalau kita lihat banyak komunitas-komunitas ya, tapi dengan struktur sosial tunggal. Yang ketiga, ada satu komunitas ya dengan struktur sosial majemuk. Ini contohnya perkotaan, pengembangan industri dan daerah transmigrasi. Ini contoh-contoh satu komunitas dengan struktur sosial majemuk. Jadi misalnya komunitas transmigrasi berbasis etnis, ragam etnis terjadi. Di perkotaan juga begitu. Jakarta itu kan Indonesia mini, transmigrasi juga gitu. Daerah industri juga gitu. Kalau Anda lihat industri pertambangan di Delta Mahakam, Kalimantan Timur itu udah Indonesia mini. Seluruh etnis ada di situ. Ya, hampir segala macam bentuk keagamaan, kepercayaan juga ada di situ. Itu Indonesia. Jadi satu komunitas dengan struktur sosial majemuk. Kalau saya tanya pada Anda, di Indonesia itu yang banyak yang mana? Tipe 1, 2, atau tipe 3? Dari 3 tadi. Yang kedua kah, Pak? Kedua. Kedua lah yang terbanyak. Ya. Itu yang terbanyak di Indonesia. Apa yang kita sebut dengan banyak komunitas dengan struktur sosial
tunggal. Jadi ragamnya banyak. Banyak komunitas. Itu kita lihat di pedesaan kita pun sudah mungkin semacam itu ya. Karena banyak sekarang masyarakat tidak berani kerja di kota tapi tinggal di desa. Karena biaya hidup di kota jauh lebih mahal. Kalau kita lihat. Jadi yang terbanyak adalah tipe yang kedua. Oke, itu yang kita lihat ya. Kalau kita lihat dari bagaimana bentuk-bentuk modal sosial yang ada di komunitas dan struktur sosial. Jadi muncul perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita membuat ada bentuk-bentuk modal sosial ya. Ada yang bonded solidarity, saya contohkan rereongan, ada tipe pertukaran timbal balik atau reciprocity transaction. Saya contohkan bagaimana hubungan pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat ya. Ada tipe nilai luhur atau value interjection. Ini seperti peran militer, organisasi bisnis. Tapi ada juga tipe-tipe membina kepercayaan atau enforceable trust yang lebih eksklusif ya. Tadi saya contohkan bagaimana misalnya orang Yahudi berbisnis berlian di dunia itu, ini kelihatan itu. Kita lihat. Nah, bisa nggak Anda isi ini dengan satu komunitas dengan satu struktur sosial tunggal? Ini contohnya apa? Banyak komunitas dengan struktur sosial tunggal seperti apa? Satu komunitas. Indonesia itu banyak yang ini. Kita lihat yang di tengah ini. Banyak komunitas dengan struktur sosial tunggal. Ini bisa kita buatkan matrik ya, bisa menggambarkan seperti tadi yang saya gambarkan. Oke, itu kalau kita lihat sebagai satu entitas. Kemudian yang terakhir kita melihat sebagai satu perspektif. Ya. Ini pernah saya ungkapkan juga di dalam mata kuliah pengembangan masyarakat. Oh enggak, di zaman Anda sudah beda. Ya, kita dapat modal sosial. Jadi di sini saya menggambarkan sebagai satu perspektif. Nah, ini yang dikembangkan oleh Kuleta and Cullen juga. Apa yang disebut dengan teori social cohesion, the integration of vertical linking and horizontal bridging social digambarkan di sini sebagai bridging social capital. Jadi dia gambarkan coba. Ini kan kuadran ya, kuadran. Ini positif, di sini juga positif. Di sini negatif, di sini negatif. Kalau kita lihat kuadran. Apa yang dia gambarkan? Ada yang horizontal dari horizontal social capital dari bonding ke bridging. Yang digambarkan seperti ini, dari bonding ke bridging. Bonding itu kinship, religious, ethnic based itu negatif. Dipandang dalam teori kapitalisme ini sebagai social cohesion, sebagai satu perspektif. Tapi kalau bridging yang cross-cutting ties of social group itu positif. Kemudian ada peran negara dan pasar, dan peran komunitas dan individu. Kalau ke atas, peran negara dan pasar yang begitu kuat. Nah ini kapitalistik. Tapi kalau ke bawah, peranan individu dan komunitas yang kuat. Nah, dalam konteks pengembangan masyarakat kan ada tren perkembangan. Kalau kita lihat ya, bagaimana peran komunitas lama-kelamaan semakin kuat. Kan gitu kan? Nah, di dalam state and market dan komunitas dan individual itu disebut dengan vertical social capital. Teori ini mengatakan kalau peran negara dan pasar begitu kuat dan pola-pola relasi antar kelompok masyarakat berupa bridging, itu dikatakan masyarakat tipenya adalah masyarakat yang high social cohesion. Kohesi sosialnya kuat, konfliknya rendah. Apa cirinya? Inklusif, peranan hukum tinggi, negara demokratis, akses terhadap akses dan equality daripada kesempatan itu sesuai dengan akses yang terbuka dan equal, negara yang efisien, masyarakat yang efisien, kelompok yang efisien, non korup birokrasi, birokrasi yang tidak korupsi dan open society. Lawannya ini, bondingnya kuat, tapi peran negara dan pasar begitu lemah. Peran komunitas dan individu yang kuat. Ini yang digambarkan sebagai low social cohesion, high conflict. Contohnya apa? Sangat eksklusif, masyarakatnya opresif, negara dengan authoritarian. Kalau kita gambarkan dengan kapitalisme sebagai apa? Wajah buruknya kan, authoritarian. Lebih menggambarkan ketidakmerataan, inequity dan inequality. Negara dan masyarakatnya korup, birokrasinya sangat tidak efisien, dan masyarakatnya tertutup. Itu dia. Nah ini konsep, ini teori sebagai satu perspektif. Apa yang bisa kita gunakan konsep ini? Konsep ini bisa kita pinjam, misalnya kita gunakan ya untuk memetakan komunitas. Ya, dua yang pertama, yang horizontal itu kita sebut sebagai integrasi dan pertalian. Integration, ikatan-ikatan berdasarkan kekerabatan agama ini tadi yang bonding. Sedangkan linkage ini yang breathing,
ada network, civic association. Tapi yang vertikal itu menggambarkan organizational integrity. Bagaimana negara dan pasar mampu nggak menciptakan peluang bagi komunitas dan individu untuk berperan serta. Itu organizational integrity. Sedangkan sinergi itu relasi antara pemimpin dan institusi pemerintah dengan komunitas. Kalau saya tanya pada Anda, dari 4 ini mana yang paling kuat di Indonesia? Mana yang kuat di Indonesia? Dari 4 tadi. Ya. Nih, dari 4 ini mana yang kuat? Integrasi, pertalian, integritas, atau sinergi? Ya, sesuai tadi Anda katakan bahwa yang kuat kan bonding. Ya. Maka yang paling kuat itu integrasi. Yang paling lemah mana? Ini. Yang keempat, sinergi. Antara pemimpin dan institusi pemerintah dengan komunitas itu lemah di kita. Tidak ada konsistensi. Apa yang dikatakan Jokowi dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin di tingkat komunitas. Di Indonesia itu tidak ada konsistensi. Beda dengan di Brazil ketika presidennya, saya lupa namanya, itu presidennya bilang A, kepala desanya juga bilang A. Konsisten. Nah, di kita tidak. Nah, berdasarkan ini bisa kita bangun rekan-rekan. Ya, suatu perspektif ya dari model sosial untuk melihat bagaimana suatu masyarakat, satu komunitas, satu pemerintahan ya untuk proses-proses pengembangan masyarakat menjadi penting. Yang vertikal, kalau peran pemerintah dan pasar kuat kita katakan functioning government, sedangkan kalau peran individu dan komunitas yang kuat kita sebut dengan dysfunctional government. Kalau dia ke kanan, cross-cutting ties of social groupnya tinggi, lintas agama, lintas etnis, lintas kinship di sini. Tapi kalau ke sebelah kiri ini cross-cutting ties of social groupnya. Pemerintahan yang baik, masyarakatnya dengan cross-cutting ties social groupnya tinggi, kita sebut sebagai socio-economic well-being. Lawannya ini konflik. Tapi yang di sini pemerintahnya bagus, tapi hubungan antar masyarakatnya penuh dengan konflik. Itu disebut dengan latent konflik. Konflik ini bisa diredam oleh kekuatan pemerintah, tapi pada suatu saat ini jatuh, bisa konflik-konflik ini muncul, mencuat. Tapi ada juga masyarakat-masyarakat yang tinggi peranannya, yang menggambarkan breathing yang kuat, bahkan linking, tapi pemerintahnya amburadul. Itu disebut sebagai coping, cermin. Banyak peran-peran pemerintah diambil oleh masyarakat. Nah, ini bisa kita gunakan, rekan-rekan, sebagai suatu perspektif modal sosial untuk menggambarkan bagaimana gambaran suatu kapasitas sumber daya manusia dari suatu masyarakat. Nah, saya pernah menggunakan data konflik vertikal dan horizontal untuk menggambarkan bagaimana provinsi di Indonesia sebelum dimekarkan. Hasilnya seperti ini. Ya, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Yogyakarta, Sulawesi Utara itu yang socio-economic well-being. Tapi dikoreksi, Jambi dan Bengkulu ini salah. Karena Jambi dan Bengkulu bukan bagus, tapi dia tidak ada data record dengan baik. Data-data yang jeleknya. Ya. Tapi seperti Aceh, Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Irian Jaya, dulu ini digambarkan penuh konflik. Ya, Aceh, singkatan dari Arab, Cina, Eropa, dan Hindia. Riau katanya rusak iman akibat uang. Sumatera Selatan plat mobilnya aja BG, banyak garo. DKI Jakarta kita tahulah sangat heterogen. Sulawesi Selatan ibu kotanya Makassar, Jogja katanya manusia kasar. Papua sampai sekarang penuh dengan konflik. Tapi kalau ini daerah potensi konflik, laten konflik. Yang keempat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, ketika itu kita kategorikan ke coping. Nah, ini jawaban. Kenapa banyak Pak Ogah di tengah jalan? Karena banyak peran pemerintah dimainkan oleh masyarakat. Ini kalau kita gambarkan. Nah, ini satu contoh ya, bagaimana dengan perspektif kapital sosial kita bisa menggambarkan komunitas. Tipe-tipe komunitas. Cita-citanya ke tipe yang mana? Tipe 1 kan? Tapi dari tipe 2 ke 1, 3 ke 1, 4 ke 1, apakah sama strateginya? Tidak. Nah, inilah satu contoh bagaimana perspektif sosial kapital dapat kita pinjam untuk menggambarkan tadi apa yang kita sebut dengan tipe-tipe komunitas. Oke? Nah, ini waktunya sudah lewat 4 menit ya. Nanti ada bahasan praktikum minggu depan atau nanti ada praktikum bisa dibahas. Bagaimana kita melihat perspektif itu untuk membahas tentang bagaimana perspektif sosial kapital dalam menjelaskan tentang masyarakat. Bisa kita gambarkan. Nah, nanti di satu kabupaten kita gambarkan desa-desa ini di mana tipe 1, 2, 3. Ya, bisa kita gunakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak.